Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Andaluri bersama saya Selfie. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Ade dari kelas 10 B. Dan ada Maurel dari kelas 10 C. Nah teman-teman, Maurel dan Ade baru saja mengikuti kejuaraan karate di Kupang ya. Kejuaraan apa? Popda. Dan mereka baru saja membawa pulang medali emas. Ya, luar biasa, berikan tepuk. Nah, kali ini kita akan berbagi cerita. Meminta mereka berdua untuk berbagi cerita, sharing-sharing ya tentang pengalaman mereka selama mengikuti kejuaraan Popda ini. Nah, jadi pertama nih buat kalian berdua, Maurel dan Ade. Bagaimana sih perasaan kalian setelah membawa pulang medali emas dari kejuaraan ini? Ya, pasti senang ya, bangga senang, juga. Ada lagi? Senang, bangga dan juga bahagia sih karena bisa membanggakan SMA Andaluri, khususnya juga orang tua, teman-teman gitu. Iya, pasti senang ya bawa pulang Kemudian medali emas. ada hasil juga dari yang kita latihan selama ini. Iya. Lalu untuk Maurel dan Ade, apa sih persiapan yang kalian lakukan sebelum mengikuti kejuaraan ini, kejuaraan Popda ini? Pasti kita perlu latihan yang cukup matang juga dengan waktu yang lumayan lama, sekitar Iya. berapa? 3 bulan kita 3 bulan. latihan. Lama juga ya? Iya, lama sekali. Latihan setiap hari juga. Semangat ya. Semangat sih. Lalu buat kalian berdua, apa sih yang menjadi motivasi untuk kalian untuk selalu semangat dalam berlatih untuk kejuaraan ini? Kalau untuk motivasi sih, karena kan untuk pertandingan kali ini kita harus melakukannya lebih baik lagi dibandingkan pertandingan yang lalu-lalu. Terutama saya karena beberapa kali lalu kan kita sedang yang karate juga ada event, itu Prof itu. Saya dapat juara 2, jadi motivasinya saya ya untuk pertandingan kali ini saya harus lebih baik lagi gitu. Kalau saya sama seperti Mora, karena kebetulan yang beberapa bulan yang lalu ya kita mengikuti kejuaraan juga, saya dan Mora juga sempat kalah. Maksudnya memang dapat juara tapi juara 3 kalau tidak salah waktu itu, juara 3. Jadi untuk kejuaraan kali ini kita punya motivasi tuh kayak untuk lebih bagus dari kejuaraan yang sebelumnya. Belajar dari pengalaman Iya, yang lalu ya. pengalaman. Lalu untuk dukungan, bagaimana dukungan dari keluarga atau teman-teman, support yang kalian dapat itu gimana sih impactnya buat kalian? Impact yang kalian rasakan gitu, dampak dari support atau dukungan itu? Ya kalau untuk dukungan dari teman, terutama orang tua juga dan juga pelatih itu sangat-sangat banyak dan mereka mendukung kita sepenuhnya gitu. Jadi kayak kita lebih semangat lagi kalau untuk berlatih dan juga pertandingan itu kayak oh ya mereka dukung kita jadi kita harus lebih baik lagi gitu. Ya kalau saya sama yang seperti Mara bilang kayak maksudnya dukungan dari orang tua sama teman-teman, dari guru itu pasti ada. Kemudian hal itu juga yang membuat kita kayak termotivasi, mereka mendukung kita, jadi kita tambah semangat lagi untuk latihan, untuk bertanding. Ya, motivasi dan dukungan ternyata berdampak besar sekali ya buat kalian dalam bertanding. Terus buat Maurel dan Ade, dalam kalian menjadi seorang atlet bela diri taekwondo, apa kunci yang kalian pakai dalam meraih kesuksesan dalam sebuah pertandingan? Kalau untuk kunci sih ya yang pertama itu latihan dan yang kedua itu semangat, karena kalau tidak ada semangat ya untuk bertanding juga kayak rasa malas itu yang lebih dominan gitu. Terus kalau yang ketiga itu lebih ke teman juga sih dan juga pelatih karena mereka juga kunci utama gitu. Support ya. Betul juga yang kayak pertama tuh kita harus semangat dulu, karena kalau misalnya kita sendiri tidak semangat pasti rasa malas tuh akan timbul. Itu yang menyebabkan kayak kita malas latihan, kayak malas untuk mungkin sudah capek juga kayak oh ini hari kita istirahat dulu, nanti maksudnya kayak kita menunda-nunda untuk latihan, begitu juga kurang baik. Jadi yang paling penting itu semangat, percaya diri juga ya, percaya diri sendiri. Nah, saat kalian mau bertanding atau sebelum bertanding, kalian tahu
akan pergi bertanding. Apalagi kali ini kalian bertandingnya ke Kupang ya, lawan dengan teman-teman dari berbagai daerah. Juga disaksikan oleh begitu banyak orang. Pasti ada rasa grogi. Ya, tolong dong nih spill cara kalian mengatasi rasa grogi atau demam panggungnya ke teman-teman. Kalau untuk mengatasi rasa grogi sih, karena kita juga pertama sudah terbiasa juga untuk bertanding, jadi kayak rasa grogi juga mungkin ada tapi sedikit. Iya. Nah, jadi cara mengatasinya itu ya kayak sebelum itu pertandingan kita melakukan pemanasan juga harus dilakukan dengan baik. Terus kayak kalau pemanasan tidak perlu lihat lawan, karena kalau lihat lawan kayak kita punya mental Jadi juga semakin down down. gitu. Nah, jadi kayak fokus ke diri sendiri aja. Ya, kalau dari saya yang paling penting itu tidak terpengaruh dengan dengan lawan, dengan atlet-atlet lain. Karena kalau misalnya kita sudah terpengaruh dengan mereka, pasti dengan sendirinya kita punya mental sudah jatuh duluan. Iya, Jadi yang paling penting itu harus fokus dengan diri sendiri. Ya percaya diri sendiri percaya ya, diri. dan percaya Tuhan pasti Iya, buka membantu jalan. kita buka jalan. Tuhan selalu ada. Kemudian buat Maurel dan Ade, menurut kalian ada tidak hal yang harus kalian tingkatkan lagi dalam latihan atau dalam persiapan kalian untuk kejuaraan mendatang? Kalau untuk saya sih pasti ada. Yang salah satunya itu fisik juga. Fisik juga menentukan kita begitu. Kayak kalau misalnya kita punya fisik saja menurun begitu, pasti semangat latihan juga tidak ada. Iya begitu. sih. Kalau badan sudah tidak rasa fit ya, Iya, malas pasti latihan. jadi malas. Kalau untuk saya sih mental juga harus lebih dipersiapkan lagi, karena kan kayak kalau lebih ke tingkat yang lebih tinggi juga kan pasti lawannya lebih banyak lagi. Iya kan? sih. Berat. Jadi harus mental juga siap, terus fisik juga harus siap ya. Iya. Kalau untuk fisik sih persiapannya mungkin jaga pola makan, latihan juga yang lebih ditingkatkan lagi begitu. Fisik dan mental harus sangat diperhatikan ya. Iya, betul. Kemudian sebagai atlet dan juga sebagai siswi di sekolah, bagaimana sih cara Maurel dan Ade dalam membagi waktu antara latihan, persiapan kejuaraan, dan juga kegiatan-kegiatan sekolah? Apalagi nih, Maurel dan Ade juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya? Bagi dong tipsnya. Kalau untuk tips sih, karena kan kita juga TC itu kayak dari dia punya mulai TC itu dari jam 6 sampai jam 8, kalau tidak jam setengah 9. Jadi masih ada waktu belajar dari pagi sampai siang, dan juga kita juga bisa konsultasi juga dengan pelatih. Jadi kayak kalau kita mau mengundur untuk latihan bisa juga diundur. Jadi waktunya kita bisa pakai untuk belajar juga begitu. Jadi seimbang. Terus juga harus pintar-pintar bagi waktu juga begitu. Kayak maksudnya kayak kan yang kemarin bilang tadi kita latihan dari jam 6 sampai jam 8 setengah 9. Nah, di mana di situ ada waktu luang sebelum jam di mana kita latihan, kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari, gunakan juga untuk belajar. Jadwal yang kalian padat. Padat betul, apalagi ada ditambah ekstrakurikuler juga. Iya. Ini Maurel kan biola, Ade voli kan. Wah, mantap, keren. Kemudian setelah dari pertandingan ini kalian sudah mendapatkan medali emas, membawa pulang penghargaan ya, pasti bangga sekali. Bangga. Buat Maurel dan Ade sendiri, ada tidak rencana atau pencapaian yang ingin lagi kalian raih dalam bidang olahraga bela diri? Kalau menurut kita, maksudnya kalau kita ya bersama semua maunya tuh di kejuaraan berikutnya itu lebih baik lagi dari kejuaraan sebelumnya. Kemudian juga kita harus tetap mempertahankan prestasi kita. Ya sama juga kayak Ade. Jadi kayak kan untuk event yang berikutnya ya kita harus lebih baik lagi gitu. Iya. Dan kalau bisa pertahankan apa yang sudah kita raih. Gitu. Iya. Jangan patah semangat, percaya diri ya. Percaya diri. Jangan pernah puas dengan hasil yang kita sudah dapat. Iya. Kemudian nih, dari Maurel dan Ade, ada tidak pesan motivasi yang bisa Maurel dan Ade sampaikan kepada teman-teman di luar sana untuk tetap semangat, apalagi dalam bidang olahraga seperti ini ya? Kalau motivasi untuk teman-teman semua yang di luar sana, yang pertama itu jangan pernah menyerah. Yang kedua, jangan pernah puas dengan hasil yang kita sudah punya gitu. Kalau bisa tuh lebih tingkatkan lagi. Dan yang ketiga itu selalu berserah kepada Tuhan lah. Iya. Dan yang terakhir itu mungkin lebih dengar pendapat dari orang, dari pelatih terutama ya, karena kita kan sebagai orang yang berkecimpung di bidang olahraga gitu. Jadi harus lebih dengar pendapat orang aja. Iya, iya. Kalau saya sih selalu semangat dan jangan malas-malasan. Semangat, Semangat optimis terus, juga ya, iya, optimis. optimis dong. Terus optimis, menyerahkan yang terbaik yang kita Iya. punya, percaya diri.
karena maksudnya kita nih di sini nih pas semua ada bakat dan prestasi dari kita. Iya. Jadi dari situ kita harus kembangkan terus menerus, karena kalau misalnya kita hanya malas-malasan, kapan kita punya bakat, kita punya prestasi ini dapat berkembang. Iya, setuju sekali. Kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, kembangkan. Iya, Seperti talenta. Iya betul. Jangan dipendam. Iya ya. Nah, Ade, Maurel, terima kasih banyak untuk waktunya. Kalian Terima sudah kasih juga. sharing-sharing dengan kita nih tentang perjalanan kalian sebagai atlet dan baru saja menjuarai kejuaraan Popda ya, Iya. meraih medali emas. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Nah, teman-teman, setelah mendengar kisah dari Ade dan Maurel, ayo kita lebih semangat lagi mendengar motivasi dari mereka, tips-tips yang sudah mereka bagikan untuk kita, dari mereka sebagai atlet ya yang sudah meraih begitu banyak penghargaan, sudah pergi ke luar-luar daerah. Kita harus tetap lebih fit ya, lebih fit, semangat ya. Oke, terima kasih banyak kalian berdua untuk waktunya. Teman-teman, terima kasih juga sudah mendengarkan. Salam Andaluri. Bye bye. Terima kasih.